ada seorang gubernur, seorang asisten di MBAD, ya, tiba-tiba ditarik menjadi wakil gubernur Jakarta. Dan tidak lama kemudian ribut pula dengan gubernurnya dan keluar. Oke. Dan banyak lagi cerita-cerita lucu seperti itu. Ketika dengar pendapat mengenai undang-undang TNI, saya diminta datang memberikan masukan. Sudah saya ingatkan, tentara tidak boleh berpolitik. Pertanyaannya, dia warga negara, dia punya hak politik, punya hak pilih. Tapi kapan bisa diberikan? Itu harus difikirkan. Saya ditanya oleh beberapa anggota DPR, menurut Pak Salim bagaimana? Kita belajar sajalah dari negara yang paling banyak politisinya itu jenderal. Negara itu namanya Israel. Sebagian besar pemimpin Israel itu bekas tentara. Aturannya 2 tahun. Pensiun 2 tahun baru boleh masuk politik. Adhan Amerika saya tanya, katanya di Amerika juga 2 tahun. Mestinya kan diatur tuh. Ternyata undang-undang itu tidak mengatur. Nah, sekarang kita menghadapi kenyataan, ya, Panglima Kostrat itu pada hari-hari terakhir baru keluar dari tentara dan langsung ke KPU. Kalau daftar itu di mana? KPU kan ya? Nah, oke. KPUD begitu. Nah, ini kan lucu. Tapi orang itu tidak salah. Yang salah ini dia nih. Ketua DPR nih. Waktu itu dia belum jadi DPR. Tapi dia mewakili DPR. Mestinya itu sudah diatur. Jadi karena nggak diatur kayak sekarang ini. Pilkada ada komandan Brimob ya. Saya baru beberapa hari lalu ketika ada soal senjata itu loh. Beliau menjelaskan senjata. Loh, tiba-tiba muncul sudah calon gubernur. Gimana ini ceritanya? Ya kemudian udah pensiun. Oke. Maksud saya Pak, apa yang saya bilang lucu-lucu ini, kita mengatur negeri kita ini amatiran. Jadi undang-undang itu tidak berkaitan satu dengan lain. Dikatakan polisi dan TNI itu tidak bisa ikut begitu loncat menjadi elected politician. Tapi nggak ada undang-undang yang membatasi itu. Jadi terjadilah keadaan seperti yang kita lihat sekarang ini. Itu satu topik supaya tidak tegang. Lucu ini menurut saya. Kalau Anda tidak merasa lucu, aneh. Yang kedua, poin kedua yang saya mau katakan, salah satu yang lucu lagi, sangat lucu. Belum ada jawaban dari Polri ke mana? Mendagri, apalagi Pak Harto. Pak Harto, subhanallah, Pak Jokowi. Pak Jokowi itu pergi ke Afghanistan 6 jam. Itu seperti Pak Harto pergi ke Bosnia hanya berapa jam. Di tengah pertempuran. Jadi Pak Jokowi menunjukkan bahwa memecahkan rekor Pak Harto. Datang ke negeri yang dibom dalam beberapa jam dan selamat pulang. Alhamdulillah. Oke. Nah, jadi belum sampai kepada presiden sudah ribut soal dua jenderal polisi itu. Kapolri pun belum menandatangani sejauh yang saya tahu ya Pak ya. Kok sudah jadi ribut? Apa yang salah? Ini bukan hanya lucu, ini konyol. Ini konyol. Mengapa ini bisa terjadi? Poin berikut yang saya mau komentari sudah dibicarakan tadi oleh Saudara Irmanto soal dewi fungsi. Saya adalah orang Indonesia satu-satunya yang menulis buku tebal mengenai dewi fungsi. Judulnya Tumbuh dan Tumbangnya Dewi Fungsi. Terbit pada tahun 2011. No, 2001 kalau nggak salah. Masih zaman Ibu Mega waktu itu. Sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Lengkap bagaimana mulanya dewi fungsi itu. Mula-mula ada pidato Jenderal Nasution di Magelang yang namanya Jalan Tengah. Nasution itu dalam pidato itu
tidak minta duit fungsi. Dia cuma mau mengatakan tenaga berlebihan di TNI supaya dimanfaatkan untuk negara. Yang sebenarnya ide itu tidak baru. Karena kabinet Juanda beberapa waktu sebelum itu sudah memasukkan beberapa kolonel di dalam kabinet. Jadi sebenarnya Nasution itu, beliau udah meninggal, mudah-mudahan beliau tenang di kuburnya. Tidak orisinil. Lebih tidak orisinil lagi itu Pak Harto. Apa yang dikatakan Pak Harto, banyak yang diputuskan Pak Harto, banyak sekali yang sudah dijalankan Pak Nas. Saya kasih ada contoh, Golkar. Oh, Golkar bukan partai, golongan. Sebelum itu Pak Nas sudah bikin IPKI, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Bukan partai juga, nggak mau disebut partai. Jadi Pak Harto ngikutin Pak Nas. Datang lagi Pancasila azas tunggal. Itu sudah dicetuskan Pak Nas di zaman demokrasi terpimpin untuk mengganjal PKI. Dengan tuduhan PKI itu tidak Pancasilais, supaya dibubarkan. Masyumi kan sudah dibubarkan sebelumnya. PSI dibubarkan sebelumnya karena dua partai itu dianggap terlibat PRRI. Nah, Nasution mau menghajar PKI. Nggak berhasil. Kenapa? Karena PKI di waktu itu berfungsi menjadi pasukannya Pak Bung Karno untuk mencegah jangan dia menjadi sanderanya tentara. So dua-duanya sudah tumbuh. Bung Karno dari zaman revolusi itu sudah satu kekuatan tersendiri. Tentara itu muncul jadi tentara legal, kekuatan politik legal, yaitu rapat Dewan Nasional. Tadi sudah ada yang menyebutkan secara tidak langsung. Jadi persamaan Pak Nas dan Bung Karno, dua-duanya marah pada partai politik. Dengan alasan masing-masing. Tentara marah karena peristiwa 17 Oktober. Mereka merasa partai-partai politik terlalu campur masalah internal tentara. Lagi pula kebanyakan anggota DPR itu kelanjutan dari negara federal. Jadi mereka bukan Republikan, mereka orang federal. Tentara nggak suka. Tentara mengadakan aksi namanya 17 Oktober. Begitu hebatnya Bung Karno pidato di tangga istana. Meriamnya yang dipasang Kemal Idris almarhum ditarik, tidak nembak satu peluru pun. Dan para kolonel ini, Nasution berhenti masuk Kejaksaan Agung karena ada kecurigaan makar. Gatot Subroto pulang ke Makassar sebagai Panglima TT7 dikup oleh Kolonel Warau, kepala stafnya. Karena pengaruh Bung Karno luar biasa hebatnya. Nah, pada satu saat dalam perjalanannya tahun 55 Pak Nas diangkat lagi menjadi KSAD. Tahun 53 dia 52 setelah 17 Oktober berhenti. Tapi dalam proses perjalanan istilahnya Pak Nas, beliau retrospeksi. Hasil retrospeksinya itu membuat beliau dekat pada Bung Karno. Oleh Bung Karno diangkat lagi melalui tangan kabinet Ali Sastro, ya, Menteri Pertahanannya kalau nggak salah Iwa Kusuma Sumantri, diangkat menjadi KSAD, naik lagi. Ini orang-orang kan usianya masih muda, pensiun nggak bisa, umurnya baru berapa, 30 sekian. Jadi berkuasa lagi. Nah sejak itu kerjasama lah Pak Nas dengan Bung Karno dengan tema yang sama, melawan kekuatan politik sipil yang mereka anggap tidak becus. Sekian puluh tahun kemudian kata-kata itu muncul di bukunya Pak Ali Murtopo, Strategi Pembangunan Nasional. Bahkan beliau mengatakan di buku itu terbitkan CSIS, saya sudah lupa yang mana, ada beberapa buku. Itu mengatakan sipil itu subversi. Kalau kita serahkan Indonesia kepada mereka, bubar Indonesia. Harus ABRI yang berkuasa. Untung ada ABRI. Begitu. Nah, jadi dui fungsi itu sebenarnya adalah bertolak dari kebencian koalisi Nasution dengan Soeharto. Soekarno. Sorry, udah tua begitu. Soekarno. Oke, apa yang terjadi kemudian yang tidak diperhitungkan oleh Pak Nas almarhum,
bahwa gagasan itu kalau jatuh di tangan orang lain dalam struktur masyarakat yang semi feodal kayak Indonesia, sekarang sudah lebih maju Indonesia, maka pemerintah itu menjadi pemerintah yang presidennya menjadi imperial presiden. Istilah lain yang dipakai banyak orang, Presiden Mataram. Dasar kekuatannya adalah tentara. Seperti yang dikatakan Agus Wijoyo tadi, sebenarnya tidak terlalu jauh menjelaskan. Keadaan baru berubah ketika slowly generasi akademi militer masuk ke pemimpinan tentara. Mereka punya pengalaman berbeda seperti yang diceritakan Jenderal Agus tadi. Inilah orang yang memfasilitasi berakhirnya dui fungsi. Mereka sadar betul juga di depan publik dia tidak akan ngomong. Karena itu orang tua mereka. Bahwa mereka tidak lebih daripada diperalat. Orang yang pernah mengatakan itu kepada saya, 2 jenderal, Anda pasti tahu. Jenderal Sumitro dan Jenderal Harsudiono Hartas. Beliau masih hidup, Pak Harsudiono Semarang sakit gitu. Mereka bilang, kita hanya diperalat saja. Nah, pikiran ini berkembang di kalangan yang muda-muda, Agus Wirahadikusuma. Ini juga Menteri Pertahanan sekarang ini. Gitu. Mereka bersama-sama menerbitkan buku memaki-maki dui fungsi. Itu bagian dari kekuatan anak-anak muda tentara untuk mengatakan forget that dui fungsi. Ternyata kita hanya diperalat. Gitu. Nah, ada satu masalah yang harus kita ketahui bahwa itu tidak otomatis selalu selesai urusan. Sudah tidak lagi berpolitik, tapi tentara tidak mau dibawa Menteri Pertahanan. Saya pernah tanya interview Jenderal Tarto waktu itu Panglima. Jenderal Tarto bilang Indriartono Sutarto, dia bilang, susah Pak, kalau kita dibawa tentara, polisi, sipil, Menteri Pertahanan, itu kita diperalat untuk keperluan partai politik. Lah akibatnya komprominya TNI itu berada di dalam Kementerian Pertahanan, tidak di bawah Menteri Pertahanan.